Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa'u barik warham birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah bagi kita semuanya untuk kita dapat menghadiri kajian rutin yang diadakan di Masjid Fatimah ini, yang pada jadwal hari ini Jumat Jumat yang pertama adalah pembahasan masalah seputar hadis Arba'in Nawawiyah, di mana dalam membahas karya mungil Imam Nawawi ini yang berbarakah, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-24. Hadisnya cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ardahu, dan di dalam pertemuan yang lalu saya telah menyebut hadis ini. Maka kita akan masuk kepada potongan-potongan hadis ini untuk dijabarkan sebisanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah. Allahumma amin. Dalam hadis qudsi ini Rasulullah SAW menyebutkan riwayat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan zalim antara kalian, atau praktek perbuatan zalim antara kalian, kadarnya seberapapun, adalah sesuatu yang diharamkan. Maka dari itu janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Baik, ini potongan pertama hadis ini. Artinya sudah jelas, tinggal sekarang ada beberapa petunjuk-petunjuk dan hikmah yang bisa kita sunting bersama dari firman Allah Subhanahu wa taala, potongan bagian awal firman Allah Subhanahu wa taala ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi. Kata sebagian ulama kita bahwasanya sebutan firman Allah Subhanahu wa taala ya ibadi menunjukkan bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu bersifat bicara. Bersifat bicara. Jadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, tetapi tentunya semua sifat yang ditetapkan oleh Allah atas zatnya dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW juga atas zat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang sesuai dengan zatnya. Sesuai dengan zatnya. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang menyangka dan mengira bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah atas zatnya maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Allah itu serupa dengan sifatnya makhluk. Tidak sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai hamba-hambaku, maka jelas sekali di sini ada keterangan bahwasanya Allah itu berbicara dan menggunakan di sini sebutan hamba-hambaku. Menyebut kata-kata hamba-hambaku dan zahirul yang sudah sampai kepada derajat bisa jadi itu mutawatir atau muttafaq alaih atau sahih dan lain sebagainya, atau hasan ataupun yang lain, ya. Sedangkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka periwayatan hadis ini insya Allah sudah sangat kuat sekali. Sudah sangat kuat sekali menerangkan kepada kita bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu berbicara
Dan berulang-ulang dalam hadis qudsi ini menyebut ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, dan berkata dengan kata-kata yang sudah saya sampaikan kepada Anda di pertemuan yang lalu. Ada hal-hal di mana akal-akal jin dan manusia, dan bahkan semua makhluk, akal jin, akal manusia, akal malaikat itu bisa sampai menangkap dan memahaminya. Tetapi ada hal-hal yang tidak mungkin akal makhluk mampu untuk menerima hal tersebut. Tidak mungkin mampu untuk menerima hal tersebut. Maka dari itu, ketika ada hal-hal yang bisa jadi manfaatnya tidak terlalu besar, atau makhluk tidak akan mampu untuk menerima hal tersebut, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah SAW secara umum saja. Secara umum. Di sini diantaranya adalah pembicaraannya Allah. Allah berbicara. Masalah bagaimana sifat dan detailnya dan hakikatnya pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Wong siapa di antara makhluk itu yang ada yang siapa di antara makhluk itu yang ada yang pernah melihat Allah? Siapa di antara makhluk yang pernah melihat zatnya Allah itu siapa? Ketika tidak ada seseorang yang bisa melihat suatu zat, maka zat itu tidak akan bisa dikenal secara detail. Tidak akan bisa dikenal secara detail. Tetapi bukan artinya sesuatu zat yang tidak bisa dikenal secara detail lalu dinafikan wujudnya. Karena kita nggak bisa mengetahui secara detail, maka Tuhan itu nggak ada. Oh, nah ini salah kaprah. Nggak bisa. Baik, ini saya tidak ingin masuk-masuk nanti mencernanya terlalu berat, malah menyebabkan suatu fitnah. Intinya Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi ini meriwayatkan dari Allah, firmannya Allah berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sampai kepada akhirnya, inni haramtu dzulma ala nafsi, ya, saya telah mengharamkan atas diriku kezaliman dan aku jadikan kezaliman itu haram antara kalian, maka jangan sampai ada yang menzalimi. Satu, Tuhan kita berbicara. Tuhan kita berbicara. Dan jangan sampai ada di antara kita seorang pun yang berani menafikan semua sifat yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya, ataupun ditetapkan oleh Rasulullah atas zatnya, atas zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dipungkiri. Ya, jangan sampai dipungkiri. Allah menyebutkan bersifat begini, ya sudah kita sebutkan sifat begitu, tetapi sifat itu tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang mengetahui zatnya dan dirinya sendiri. Baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, saya telah mengharamkan kezaliman. Zalim, perbuatan zulm, itu secara bahasa adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya dan bukan pada tempatnya. Semua orang yang berbuat dan bersikap tidak pada posisi dan porsinya, maka dia telah zalim secara bahasa. Ya. Baik menimpa orang lain kezaliman itu maupun tidak. Saya kalau menggantungkan sandal jepit saya di kuping, saya kalau meletakkan sandal jepit saya di kuping saya, itu membahayakan Anda? Membahayakan Anda kan? Tidak ada. Tetapi ini perbuatan zalim. Begitu juga kalau saya menggunakan kupluk dan kopiah saya di dengkul atau sebagai alas kaki. Kenapa? Kopiah bukan dibuat untuk alas kaki. Sandal bukan letaknya bukan di telinga dan kuping. Maka siapa yang berbuat perbuatan itu telah zalim. Tolak ukurnya atau tolak ukurnya, atau terserah Anda mau yang nyebut tolak atau tolak ya. Tolak ukurnya maupun tolak ukurnya itu adalah adat dan kebiasaan manusiawi yang sudah berjalan. Kalau sandal alas kaki itu adat siapapun dimanapun, penggunaannya di kaki, penggunaannya di kaki ya. Nah, itu kalau diletakkan di posisi selain dari posisi kaki, maka secara adat manapun menyatakan siapa yang berbuat seperti itu adalah sang pelaku perbuatan zalim, meskipun tidak membahayakan orang lain.
Jenis yang kedua, kezaliman yang membahayakan orang lain, baik kecil, menengah maupun yang besar. Orang mengambil haknya orang mencela orang lain, meskipun tidak mengambil materi kepemilikannya, harta dan lain sebagainya, tidak mengambil hartanya, tidak mengambil apa saja yang dimiliki oleh dia, tetapi mencela orang tersebut, menginjak-injak nama baiknya, menjelekkan nama baiknya si A di hadapan orang lain, maka orang ini telah merenggut hak kepemilikannya orang tersebut. Dan perbuatan itu juga zalim, apalagi mengambil kepemilikan orang. Mengambil kepemilikan orang secara pribadi, zalim terhadap pribadi tersebut. Keluarga, zalim terhadap keluarga tersebut. Masyarakat, mengambil zalim terhadap masyarakat tersebut. Rakyat senegara, kalau ada orang yang mencuri hartanya negara, berarti telah menzalimi negara tersebut dan siapa saja yang memiliki negara tersebut. Dan kezaliman semakin besar, akan semakin beban dan berat bagi sang pelaku. Dan Rasulullah SAW menyebut az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman, dan Rasulullah menyebut di sini umum. Kezaliman bentuknya apapun juga, jumlahnya dan beratnya seberapapun juga, selagi itu kezaliman, tentunya zahirnya adalah kezaliman secara syar'i yang disebut di sini, ya, bakal menjadi kegelapan bagi sang pelaku kelak di hari kiamat. Dia bakal gelap dan dia bakal sulit untuk berbuat apapun juga, gara-gara praktek kezaliman yang dilakukan olehnya dan digunakan dan dibawa sebagai sangu, dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan orang itu saleh, baik, maksudnya saleh itu baik, ya, baik, tetapi kalau datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa kezaliman, maka kebaikan itu hanya pada pribadinya sendiri. Dan segala yang dilakukan oleh seseorang, kebaikannya kembali pada dirinya sendiri, tidak akan mungkin bisa diterima kebaikannya jika di sana terganjal dengan hak-hak orang. Jika di sana ada ganjalan-ganjalan dari hak-haknya orang. Terkadang nanti akan ada, ya, Rasulullah SAW menyebut, terkadang nanti akan ada orang yang akan kita saksikan bersama di hari kiamat. Saat ada hisab, ada orang yang membawa kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala yang disebut oleh Nabi SAW amsalal jibal, persis seperti gunung-gunung yang tinggi dan yang besar. Amalnya itu luar biasa banyak, praktek ibadahnya luar biasa, dan amalnya banyak sekali. Lah amal-amal ini pahalanya kembali pada pribadi dirinya, pribadi diri orang tersebut, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi datang kemudian menghadap Allah saat dihisab, rupanya dahulu di dunia dia bersama dengan amal-amal soleh yang dilakukan itu menzalimi hak ini, memakan hak itu, mencela orang itu, akhirnya wafat tidak mohon maaf dan tidak diselesaikan urusan kezalimannya, jadi sangu, sampai orang ini dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang muflis, bangkrut. Iya. Sampai dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bangkrut. Iya, modalnya besar. Apa yang dahulu sudah dilakukan oleh dia, celengannya itu sangat besar. Tetapi berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa sebesar kezaliman, seserius zalim, gitu ya. Akhirnya ketika dihisab, maka dia punya kewajiban untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut, dibayarkan kebaikan-kebaikan itu kepada siapapun yang dizalimi olehnya. Yang dipukul diambilkan dari kebaikannya dan pahalanya. Dan perlu diketahui dan perlu diyakini bahwasannya
pahala dan kebaikan pada hari kiamat jauh lebih besar nilainya dan sangat dibutuhkan daripada amal soleh sebesar apapun hari ini dilakukan oleh seseorang di sini. Kelak pada hari kiamat masing-masing orang termasuk saya dan Anda itu bakal membutuhkan satu saja nilai kebaikan dan pahala. Bisa jadi untuk menambah derajat dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi naudzubillah min dzalik untuk menebus kesalahan dan dosa yang telah terjadi dari kita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Itu sangat butuh. Dan ketika seseorang melihat ayahnya di padang mahsyar, di sebelum atau di padang mahsyar, bisa jadi itu di waktu hisab maupun di hampir hisab, ketika dia melihat ayahnya, niscaya dia akan lari terbirit-birit dan menjauh dari ayahnya. Anak dilihat oleh ayahnya pun juga lari menjauh. Waduh, ini anak aku. Maka dia lari terbirit-birit menjauh. Waduh, ini istriku, ketemu di sini. Maka dia lari terbirit-birit menjauh-jauh. Istri melihat suami juga begitu. Istri melihat, ibu melihat anaknya yang dikandung, yang dilahirkan, yang disusui, yang dididik, yang dibesarkan. Tapi saat bertemu di padang mahsyar, maka dia akan lari menjauh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, masing-masing butuh nilai kebaikan dan pahala, meskipun hanya sekecil apapun. Maka masing-masing orang akan mencari siapa yang bisa untuk dimintai. Nah, siapa lagi untuk kita meminta daripada suami kita, istri kita, bapak kita, ibu kita, anak kita. Nak mbok ke anakku tuh nak, satu saja. Nah, anak ini nggak mau dengar kata-kata itu. Akibatnya dia lari menjauh sampai kemudian hilang dari pandangan orang tuanya, nggak tahu kemana anak itu pergi. Begitu juga dengan masing-masing. Intinya masing-masing sangat butuh dengan kebaikan. Makanya kalau ada kesempatannya ya hari ini. Kalau ada kesempatannya hari ini. Apalagi hari ini sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Cuma sayangnya di Jaten 10 awal Dzulhijjah masih sepi. Ya sama di Magetan juga masih sepi. Betul. Masih lebih ramai 17 Agustus. Masih lebih ramai apa lagi? Yaitu hari-hari pernikahan kita, terus apa namanya, kalau kita punya hajatan-hajatan masih lebih ramai itu. Padahal nilainya 10 awal bulan Dzulhijjah itu setaraf dan sebanding dengan 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan. Kalau 10 akhir bulan Ramadan lu bazar wakil-wakil, sebanyak-banyaknya jalan-jalan gang ini ditutup sana, ditutup sini, kita mau ke sana karena bazar menyambut apa namanya itu, menyambut bukanya. Kenapa? Untuk meramaikan. Dan akhirnya orang juga semangat. Ada apa sih dengan 10 terakhir? Wah, mereka lebih semangat lagi beribadah. Tapi kenapa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini kok sepi begini? Sepi sekali. Padahal amal-amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kata Rasulullah SAW, lebih dicintai oleh Allah. Tentunya kalau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga lebih baik. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang sama kalau dilakukan oleh seorang muslim di luar 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa termasuk 10 akhir bulan Ramadan? Iya. Dan sampai akhirnya sebagian ulama mengatakan siangnya lebih afdal 10 awal bulan Dzulhijjah, malamnya lebih afdal 10 akhir bulan Ramadan. Karena di malam 10 akhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Sedangkan 10 awal bulan Dzulhijjah sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya amal soleh di dalamnya lebih baik daripada amal yang sama jika dilakukan di luar hari itu. Lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang sama jika dilakukan di luar itu. Sampai kepada amal yang paling tinggi di dalam Islam, yaitu jihad fisabilillah.
yaitu jihad fisabilillah. Tidak ada yang bisa menyamai amal soleh dilakukan oleh seorang muslim pada hari-hari ini, meskipun jihad fisabilillah. Jadi kalau hari ini ada yang pergi ke Gaza, ada yang pergi ke Gaza, membawa senjatanya, pakai hartanya sendiri, kemudian berjihad di sana, tetapi nggak wafat, nggak meninggal, meskipun kena bom kakinya, kena tembak tangannya, luka sana luka sini, tapi nggak wafat, pergi sendiri dengan hartanya sendiri, nggak mencari bantuan apapun, nggak cari nggak buka mengumumkan flyer saya mau jihad fisabilillah, tolong bantu, atau siapa mau amal soleh silahkan untuk mengumpulkan dana, kirim di rekening ini umpamanya. Enggak, tapi dari hasil kerjanya sendiri, kepemilikan dirinya secara mutlak dimiliki oleh dia, bukan harta serikat, bukan harta apapun, harta dari kepemilikannya sendiri, digunakan untuk sanggup pergi ke sana, kemudian berjihad di jalan Allah, niatnya lillahi ta'ala, bukan untuk macam-macam, tidak untuk A, B, C, dan D, tidak, ikhlas lillahi ta'ala, pergi ke sana berjihad fisabilillah, ya, membantu kaum muslimin menyerang orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik yang kafir yang zalim, ya, yang menyerang kaum muslimin, tetapi tidak wafat, tidak mendapatkan fadilah kematian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti sudah balik ke sini, ada yang punya PR. Anda dari mana? Jalan-jalan toh ke sana toh, masuk dulu kemana? Penjoro. Umpamanya kalau di sini kan mungkin, tapi nggak tahu. Mudah-mudahan di sini enggak. Kenapa? Anda teroris toh, Anda latihan senjata toh, Anda gini toh, Anda gitu toh. Mungkin, ya. Baik, kembali ke sini. Enggak, saya pergi ke sana untuk jihad fisabilillah. Semua orang tahu, muslimnya, kafirnya, semua tahu kalau di sana itu kaum muslimin dizolimi. Gimana kalian bilang dizolimi? Mereka yang mulai, Hamas yang mulai nyerang. Loh, Hamas mulai nyerang itu karena memang Hamas membela dirinya dan membela negerinya yang dicaplok dan dirampas oleh orang-orang Zionis. Nggak mau tahu mereka sejarahnya ke belakang. Enggak, ini kan tanggal berapa tuh? Bulan apa tuh? September, Oktober itu ya. Sejarah Oktober. Mulainya kan Oktober. Loh, Oktober apa? Mulainya zamannya Hitler. Zamannya Hitler, ya, ketika orang-orang itu datang dalam bentuk kumuh-kumuh datang ke Palestina, dibantu oleh orang-orang Palestina, dibantu, tidak mengharapkan apapun, diterima dengan baik, diurusi, malah kemudian nyaplok negerinya, membunuh, merampas hartanya, membunuh semua orang yang ada di situ Palestina, dan menganggap orang-orang Palestina sebagai hewan-hewan yang hewan-hewan nggak tahu ternak atau yang lain, tunggangan yang tidak bermanfaat dan berbahaya. Kalau sampai kemudian mereka nggak nurut, haknya harus dibunuh oleh mereka sesuai dengan petunjuk mereka di dalam kitab suci mereka, namanya Talmud, gitu. Lalu mereka membela diri, kaum muslimin di sana membela diri, karena memang terpojokkan. Kemudian ada kaum muslimin datang ke situ membantu, nggak bisa masuk itu, ke Mesir ditutupi sisi Umbel, kemudian ke Jordan ditutupi yang lain lagi siapa, kemudian pergi ke, susah mau masuk lewat jalan-jalan mana, nggak ada jalan. Tapi katakan umpamanya bisa masuk, lalu dia membela kaum muslimin di sana. Itu kalau dia sampai jihad mati-matian, segalanya sudah baik dan benar secara syar'i, tetapi dia belum mendapatkan kemuliaan mati syahid, lalu kembali ke keluarganya dengan keadaan compang-camping dan sudah terluka ke sana ke sini. Amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslimin di rumahnya, di Indonesia, di Jaten, di mana saja sekarang, amal-amal soleh yang kita lakukan, maunya sedekah, sholat, tilawatul Quran, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, kajian-kajian ilmiah dan lain sebagainya, yang dilakukan olehnya di sini lebih dicintai oleh Allah dari itu. Apalagi kalau dia berlaku itu, maksud saya kalau dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad di jalan Allah itu adalah amal soleh yang derajatnya
tertinggi sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan punuknya Islam itu, punuk itu puncak yang tertinggi, seperti unta itu yang tertinggi adalah punuknya, yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punuknya dan puncak tertingginya Islam itu adalah jihad di jalan Allah. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim hari-hari ini berlipat ganda nilainya dan kebaikannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian saya mengingatkan diri saya dan kaum muslimin semuanya, jangan sampai kita sia-siakan hari-hari ini. Kebiasaan-kebiasaan kurang baik tentunya harus dihapus ya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ditetapkan dan kalau bisa dikembangkan. Meskipun kesibukan-kesibukan hari ini lebih besar dan lebih banyak dibanding dengan akhir-akhir Ramadan. Ya silahkan masing-masing untuk berusaha. Fungsinya apa? Bekal menuju kebaikan kita kelak di hadapan, bekal untuk membawa berusaha untuk mengumpulkan bekal bagi diri kita ketika kita dikembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya. Jadi kembali, tadi ada jenis orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Ya, orang-orang yang bangkrut, kehabisan amal soleh, datang menghadap Allah, sanggup amal solehnya sangat banyak. Salatnya bagus, zakatnya bagus, sedekahnya bagus, puasanya bagus, ya. Segalanya bagus, baik, menghadap Allah dengan membawa pahala yang banyak, dan mungkin bisa jadi dia di sana agak tenang gitu ya. Tapi rupanya rajin berbuat zalim di dunia, dan dia tidak peduli dan acuh tak acuh dengan perbuatan zalim tersebut, tidak menganggap kezaliman itu sesuatu yang beban bagi dirinya. Akhirnya mungkin bisa jadi dia itu kebiasaan berbuat zalim, tidak menjaga lisannya bagi dirinya, mencela orang dan mencela orang dari orang-orang yang terdekat sampai orang-orang yang terjauh itu perkara yang biasa. Memukuli orang, mengambil hak-hak orang, menghina orang dan lain sebagainya itu menjadi perkara yang biasa. Dia tidak menjaga diri dari hal tersebut. Menghadap Allah tiba-tiba kemudian dihitung oleh Allah dari A sampai Z-nya. Sekian banyaknya amal-amal soleh yang sudah dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, ludes habis untuk nyaur kezalimannya dan belum tertutup. Akhirnya diapakan? Bukan cuman dicampakkan ke dalam api neraka, engkau sih belum boleh masuk neraka. Apa? Kezalimanmu durung rampung, kezalimannya belum selesai. Lah terus, ya Allah sudah nggak ada apa-apa lagi, sudah berat sekali ya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tidak pernah menzalimi hambanya siapapun juga, berapapun juga. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah itu tidak pernah menzalimi manusia sebesar apapun juga. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, tidak mungkin untuk berlaku zalim yang berat kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin. Dan di dalam hadis ini jelas sekali, saya telah mengharamkan kezaliman atas diri saya dan saya menjadikannya sebagai sesuatu yang haram antara kalian. Maka dari itu jangan zalim gitu. Maka dari itu jangan zalim. Baik, jadi orang ini tadi belum masuk ke neraka, harus bertanggung jawab meskipun semua kebaikannya, nilai-nilai pahala yang sudah dikumpulkan olehnya itu ludes habis hanya untuk nyauri siapa yang dahulu bagi dia dizolimi itu sesuatu yang mudah. Zolim dengan lisannya, zolim dengan tangannya, zolim dengan putusannya, zolim dengan sikap-sikapnya, zolim dengan apa saja, zolim dengan bentuk apapun. Dan yang termasuk yang terancam terdolimi, sering terdolimi itu justru malah yang dekat-dekat kita. Kezoliman itu diharamkan meskipun atas seorang bapak kepada anak. Zolim kepada anak itu bisa terjadi dan bahkan mungkin sering terjadi. Termasuk kezoliman kepada anak. Seorang bapak tidak adil. Urusan nyambungi loh Pak.
ngambung anak. Iya, kita punya anak berapa? 10? 20? Berapa jenengan? 30? Ayo. Kalau Anda mencium salah satu, maka Anda harus mencium yang kedua. Itu ada kezalimannya. Wong duduk bareng-bareng, kita tuh duduk bareng-bareng di sini dengan anak. Kita cium si A, yang B nggak dicium. Nanti ada sesuatu perasaan dalam hatinya. Betul. Merasa kalau dia kurang disukai, kurang dicintai, kurang ini, kurang itu. Itu cium, saya nenek ngei, Pak. Apalagi kalau memberi. Itu anak. Anak ada kezalimannya, dan ini rawan. Istri juga ada kezalimannya, suami juga ada kezalimannya, dan ini rawan. Kenapa? Rasa bendino ketemu. Iya, tiap saat kita itu bertemu. Tetangga, kerabat, dan lain sebagainya. Ini rawan terjadi kezaliman atas mereka. Maka dari itu seorang muslim yang cerdik, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang tersebut, harus berusaha untuk ngecek gitu ya. Harus berusaha untuk berbenteng. Memang berat. Nah, kalau nggak berat, orang usah urip. Ya, nanti khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan bagi kita, agar supaya kita tuh diuji. Siapa di antara kita yang paling berkualitas amalnya? Iya, siapa yang paling berkualitas loh, bukan paling banyak amalnya. Yang paling berkualitas dan paling baik, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan aturan syar'i. Maka nanti akan timbul orang-orang tersebut, pilihan Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah sehingga dia menjadi orang-orang yang berposisi tinggi. Namun juga akan ada orang-orang yang baik, bagus, tapi zalim. Loh, kurangnya sekarang apa? Sampai Rasulullah SAW itu pernah suatu saat beliau mengatakan secara umum ya, kalau sampai di sana masih ada sisa-sisa hal-hal yang tidak meridhokan kalian, berat bagi kalian untuk kalian terima dari saya, hendaknya kalian segera meminta hak kalian kepada saya. Maksudnya Nabi SAW itu sangat takut kalau sampai beliau itu menzalimi umatnya, siapapun orangnya. Selagi saya masih hidup, nantinya di sana itu sudah tidak akan lagi berguna dan bermanfaat dinar dan dirham. Dinar dan dirham sudah nggak akan ada nilainya. Itu kalau ada yang bisa boyong dinar dan dirham ke sana di padang mahsyar, di pertemuan untuk hisab. Siapa yang bisa membawa dinar dan dirham ke sana? Apalagi rupiah, dolar, real. Nggak akan ada yang bisa membawa itu semuanya. Nyaurnya, kita menyaur kepada siapa yang kita zalimi itu tadi pakai pahala. Padahal pahala itu menjadi kebutuhan yang luar biasa, sesuatu yang paling diharapkan oleh semua orang ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan begitu. Kalau ada di antara hak-hak kalian yang terzalimi oleh saya, sebelum nantinya saya harus kembali kepada Allah, tidak lagi bermanfaat di sana dinar dan dirham, silahkan untuk kalian mengambil hak-hak kalian. Jadi beliau sangat takut kalau sampai kemudian kembali kepada Allah masih ada sisa-sisa hak yang belum tertunaikan dan menjadi salah satu sebab kezaliman dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW aja begitu, bagaimana kemudian kita? Bagaimana kemudian kita? Maka dari itu ini menunjukkan dahsyatnya kezaliman gitu ya. Bahwasanya kezaliman itu sangat berat dan bukan sesuatu yang biasa, tetapi luar biasa. Maka orang yang cerdik di antara kita, orang yang pandai di antara kita, di antaranya adalah orang yang mampu untuk membentengi diri untuk tidak jatuh kepada bentuk-bentuk kezaliman. Mungkin ada baiknya kalau kita malam mau tidur sekeluarga paling tidak ya, saling minta maaf. Syukur-syukur kalau bisa memaafkan. Kalau bisa memaafkan, lebih baik lagi. Pernah ada seorang sahabat, pernah Rasulullah SAW duduk-dudukan bersama dengan beberapa sahabatnya di masjid. Kemudian Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk ke masjid ini
seorang ahli jannah, ahli surga. Nggak lama datang si fulan. Kemudian begitu juga berulang 2 kali sampai 3 kali, akhirnya sahabat bertanya-tanya, loh ada apa gerangan orang ini? Atau minimal sekali, kejadian itu sekali. Sahabat bertanya, kenapa? Apa gerangan yang menyebabkan orang ini kok disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga, sedangkan dia masih menapak di muka bumi dan dia bukan orang-orang yang maksudnya dikenal dengan suatu kelebihan tertentu. Akhirnya kemudian singkat cerita ditanyai, apa sebabnya? Jawabannya cuma satu, setiap saya mau, jadi dia itu tidak dikenal mempunyai amal soleh yang bermacam-macam, tetapi setiap mau tidur maka dia memaafkan semua orang yang mendolimi saya, yang memakan hak saya, yang berbuat ini itu sama terhadap saya maafi, sudah, alas. Nggak banyak pekerjaan yang saya lakukan, cuma itu tok. Nah ini kalau bisa dipraktekkan juga sangat baik. Dengan itu kita akan menjadi salah satu yang dicalonkan untuk menjadi seperti orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah. Baik, Allahumma amin. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini menyebutkan kepada kita bahwasanya Allah tidak zalim. Kemudian di sini sebagian ulama kita juga mengatakan, ini kembali lagi kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku kezaliman, maka jangan dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka jangan saling menzalimi. Di sini ada isyarat yang sangat kuat atau ada hikmah yang nampak, apa? Bahwasanya kezaliman itu kalau Allah mau bisa untuk terjadi, bisa untuk dilakukan olehnya. Tetapi Allah mengharamkan hal tersebut atas dirinya, dan ini lebih sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala daripada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya sifat zalim itu mustahil atas Allah untuk dilakukan olehnya. Ya meskipun perbedaannya agak sedikit ya, kalau sekilas begitu ya. Kalau sekilas insya Allah perbedaannya tidak terlalu jauh. Allah itu mustahil atasnya untuk terjadi kepadanya kezaliman. Tetapi sebagian ulama katakan tidak, kezaliman itu sangat mungkin untuk dilakukan oleh Allah, tetapi Allah mengharamkan dirinya dari hal tersebut. Dan ini lebih sempurna, sesuatu yang mampu untuk kita lakukan. Kemudian kita mencegah diri kita dari itu. Sedangkan perbuatan itu adalah perbuatan yang celah. Maka kita dengan menahan diri kita dan bahkan mengharamkan diri kita untuk berbuat hal tersebut betul-betul telah kuat. Betul-betul telah kuat dan mampu untuk berbuat banyak hal. Ya. Betul-betul telah sempurna gitu ya. Jadi nggak sedikit di antara kita, di antara kaum muslimin diharamkan oleh Allah untuk mabuk, tetapi tertipu, kemudian dia jadi mabuk atau terserembab dengan fitnah syahwatnya, akhirnya dia mabuk. Di antara kaum muslimin diharamkan, Allah mengharamkan atas kita untuk makan riba, tapi terus dia tergoda, akhirnya makan riba. Diharamkan oleh Allah kaum muslimin untuk berzina, tapi tiba-tiba ada yang berzina. Awalnya dia nggak berzina, dia nahan, ngempet, suwe-suwe gak kuat. Iya, gak kuat. Lah ini nggak sempurna. Meskipun setelah itu dia tobat, gitu ya. Dia tobat. Berbeda dengan orang yang dari awal diharamkan oleh Allah atasnya mabuk, maka dia nggak mabuk. Diharamkan oleh Allah atasnya makan riba. Makan riba. Ini yang wakil-wakil tiap hari, bahkan mungkin bukan cuma tiap hari, karena ada HP tiap saat katanya sebagian teman-teman yang Allah saya tiap saat itu saat diiming-iming terus, sama ditawari terus, sumpek saya katanya, sumpek, iya. Lama-lama sudah tobat, lama-lama jatuh lagi, ya. Dia jatuh lagi kepada pintu riba. Lah orang ini tidak mampu untuk menahan syahwatnya, tidak mampu untuk menahan kejelekan dan keburukan dirinya. Orang yang lebih mampu untuk menahan dari awal sampai dia kembali kepada Allah, bebas dari dosa tersebut, tentunya orang ini sangat kuat.
Meskipun godaan dan cobaan itu selalu datang kepada dirinya. Selalu datang kepada dirinya. Tidak boleh atas kita untuk berzina, tapi cobaan tiap saat datang ke kita. Bahkan kita diketoki di rumah kita, di kamar kita, tempat kerja kita, di jalan kita. Selalu ada cobaan untuk berbuat zina, tetapi kemudian kita menahan diri dari perbuatan itu. Maka kita dengan perbuatan kita betul-betul telah kuat dan telah sempurna. Walillahil matsalul a'la, permisalan tertinggi adalah milik Allah dan Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Tetapi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan secara gamblang. Apa terang-terangan? Bahwasanya Allah mengharamkan atas zatnya untuk berbuat zalim. Mengharamkan atas zatnya untuk berbuat zalim. Baik, kalau Allah sudah mengharamkan atas zatnya, sedangkan Allah maha mampu atas segalanya, Allah mampu untuk memberikan pahala bagi orang yang melakukan suatu hasanah dan kebaikan, mampu untuk menambah dari haknya, dan mampu untuk memberikan pahala sesuai dengan perbuatannya, amal salehnya. Dan Allah sangat mampu untuk tidak memberikan pahala kepada orang yang berbuat amal saleh. Sangat mampu. Tidak memberikan pahala itu karena ada penghalang, mamanya, ada maksiat yang dilakukan oleh orang yang berbuat, seorang muslim berbuat amal saleh tetapi dibarengi dengan maksiat. Akhirnya maksiat ini menjadi penghalang bagi dia untuk dia tidak mendapatkan pahalanya. Bisa Allah nggak memberikan, dan bahkan Allah mampu untuk tidak memberikan pahala kepada seorang yang beramal dengan suatu amal saleh nggak diterima oleh Allah sama sekali tanpa sebab. Kalaupun Allah berbuat seperti itu atas zatnya, atas makhluknya, zat makhluknya, siapapun makhluk tersebut, baik dari manusia maupun dari jin, sudah beramal soleh kok sampai ikhlas, sampai beramal soleh sesuai dengan syariat, tapi tidak diberi pahala oleh Allah, itu haknya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung berlaku zalim. Tidak terhitung berlaku zalim. Kita itu miliknya Allah. Yang menciptakan kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang menanggung kita Allah, yang memberi kita Allah, yang menutupi segala hajat dan kebutuhan kita itu Allah. Sejak dari kita embrio di dalam rahimnya ibu kita sampai kita masuk ke dalam tanah. Kalaupun Allah nggak mau memberi apapun terhadap amal soleh yang kita lakukan, maka itu hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Sekali lagi, tidak zalim. Lah ini Allah Subhanahu wa taala, seagung itu dan sebesar itu. Tidak zalim, padahal kemampuannya untuk apa-apa tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam hadis qudsi ini menerangkan kepada kita, kezaliman sangat mampu Allah untuk melakukan, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari hal tersebut dan mengharamkannya atas zatnya. Maka dari itu jangan sampai terjadi kezaliman apapun juga atas diri kita. Siapa kita ini? Kita itu bukan malaikat, kita bukan rasul, kita bukan nabi, dan wallahu alam wali-wali yang derajatnya tinggi apakah kita sampai kepada batasan itu ataupun tidak. Tapi kalau semua kita ini wali Allah, ya benar, betul. Wali Allah itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita semuanya insya Allah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya seperti itu insya Allah. Maka kalau kita seperti itu, kita adalah walinya Allah. Tidak harus walinya Allah itu sosok seorang yang alim, sosok kiai, sosok ustadz, sosok dai, tidak. Orang yang bekerja dengan pekerjaan yang di mata orang hina sekalipun, yaitu apa? Pemulung dan lain sebagainya, yang kerjanya seringkih apapun, kalau dia mendatangkan dua syarat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut menjadi wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bukan apa-apa, maka dari itu jangan sampai terjadi kezaliman atas orang lain dari diri kita sekecil apapun juga. Baik, saya kira cukup ini dulu karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya menyampaikan dan bagi Anda semuanya yang mendengarkan, dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri-diri kita dari sikap-sikap, kelakuan, perbuatan yang tidak benar secara syar'i dan zalim secara syar'i. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal tersebut,
sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala juga untuk membimbing kita menjalankan aturan syariatnya selama kita hidup menuju Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima dari kita seluruh amal saleh yang kita laksanakan, melipat gandakan bagi kita pahala-pahala kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.